Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Kotim kembali menyapa Anda. Ada beragam informasi menarik yang akan segera kami sampaikan untuk Anda di seputar Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Informasi kebakaran hutan akan mengawali informasi kita di Jurnal Kotim kali ini. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dalam sebulan terakhir semakin marak terjadi. Untuk memantapkan kesiapan personil serta sarana dan prasarana, dilakukan apel siaga gabungan sekaligus simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Apel siaga dan gelar peralatan penanggulangan karhutla di Kota Waringin Timur dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat, Kamis 22 Juni. Apel dipimpin Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata. Saat ini Kota Waringin Timur tengah dilanda El Nino dengan menurunnya curah hujan hingga di bawah batas normal. Kekeringan mengakibatkan lahan yang ditumbuhi semak belukar mudah terbakar. Sejak 23 Mei lalu, Kota Waringin Timur ditetapkan status siaga darurat bencana karhutla. 6 pos lapangan juga telah didirikan di wilayah rawan karhutla, yakni di Kecamatan Teluk Sampit, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Mentawa Baru Ketapang, dan Seranau telah didirikan. Tandri Subrata menyebut apel siaga untuk memantapkan kesiapan seluruh personil, termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menanggulangi karhutla. Meski diakui jumlah personil masih terbatas dan lokasi karhutla juga kerap sulit dijangkau. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menjadi alasan dalam menanggulangi karhutla. BNPB juga siap membantu mengarahkan waterbombing untuk memadamkan karhutla di wilayah sulit dijangkau. Intinya ini sebagai kesiapan kita semua, BPBD, TNI Polri, dan seluruh unsur yang ada di Kota Waringin Timur ini, supaya kita siap dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 ini, yang memang kalau dari prediksi BMKG itu kita ada El Nino. Kita akan antisipasi wilayah-wilayah yang berdampak ya. Sebenarnya sudah dibuat 6 pos lab di Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Utara, yang di MB Ketapang, Pulau Hanaut, Seranau. Personil kita ya memang kalau kita lihat ya memang dikaitkan dengan luas wilayah ya, memang kalau menurut saya ya mungkin agak kurang. Medannya kan juga bervariasi. Ada yang bisa dilalui jalan, ada yang mungkin lewat sungai. Adapun mungkin untuk masuk ke sananya kita tidak bisa nembus ke sana. Tapi kan kemarin pada saat apel gelar di Kalteng itu kan Kepala BNPB sudah mendukung kita, nanti akan ada helikopter untuk waterbombing yang mungkin wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh aparat dan masyarakat. Ini peduli api itu ya mungkin bisa dibantu dengan menggunakan waterbombing itu. Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, peran relawan sangat dibutuhkan. Agar adanya efek jera bagi pembakar lahan, mereka berharap upaya tindak lanjut dari aparat penegak hukum dengan menindak para pelaku pembakar lahan. Kami berharap apa yang sudah kami lakukan untuk dalam pemadaman kebakaran lahan, kami minta komitmen dari BPBD, aparat kepolisian untuk menindaklanjut di mana lahan tersebut milik siapa, hak siapa, dan mohon ditindak orang-orang yang sudah membakar lahan supaya pekerjaan kami dalam pemadaman kebakaran lahan itu tidak sia-sia. Supaya kami berharap kepada masyarakat juga untuk lebih mengontrol untuk membuka lahan dengan tidak membakar lahan, karena memang ketentuan di dalam hukumnya kan ada
bahwa untuk membakar lahan itu ada hukuman kurungan penjara sekian. Mudah-mudahan itu berlaku untuk masyarakat terutama di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam mencegah terjadinya karhutlah, kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan dibakar sangat diperlukan, sehingga bencana kabut asap akibat karhutlah yang dapat mengganggu banyak sektor tidak terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV. Porprov ke-12 Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kota Waringin Timur masih memerlukan anggaran sebesar 13,5 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan panitia Porprov saat menggelar rapat di Sampit beberapa waktu lalu. Rapat panitia Porprov ke-12 Kalimantan Tengah di Sampit dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur. Rapat dipimpin Ketua Panitia Porprov yang juga Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur. Banyak hal yang dibahas dalam rapat itu, mulai dari perkembangan venue, penginapan, konsumsi, teknis pendaftaran, verifikasi atlet, dan lainnya, termasuk kekurangan pada Porprov sebelumnya agar menjadi perbaikan. Hal lain yang juga dibahas dalam rapat itu adalah terkait anggaran pelaksanaan Porprov Kalteng. Haliki Nur menyebut, berdasarkan perhitungan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Porprov Kalteng adalah sebesar 13,5 miliar rupiah. Anggaran itu diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran karena masih ada beberapa kebutuhan demi kelancaran Porprov. Setelah ditetapkan Pak Gubernur bahwa pembukaan Porprov di Kabupaten Timur itu pada tanggal 26 Juli, ya pembukaannya. Itu hari Rabu malam Kamis. Nah sehingga tadi ini panitia kecil maupun panitia besar sudah rapat pada hari ini, tinggal nanti masing-masing itu merapatkan kesiapan di bidangnya masing-masing. Anggaran memang sudah ada rencana anggaran, tapi khusus anggaran nanti saya akan bicarakan langsung dengan Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Gubernur. Nanti mungkin Dinas Marunda juga dilibatkan nanti. Usulan berapa Pak? Saat ini sebenarnya rencana awal sekitar kurang lebih 13,5 miliar. Tapi nanti kita lihat lagi, siapa tahu ada yang masih tertinggal atau mungkin bagaimana nanti. Saya pada saat nanti pembahasan langsung dengan pimpinan dan Pak Gubernur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Ketua 1 Panitia Porprov Kalimantan Tengah, Hamka menyebut usulan anggaran masih akan dibahas bersama Gubernur Kalimantan Tengah. Namun yang pasti dirinya menyebut jika pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mensukseskan Porprov ke-12 Kalimantan Tengah. Usulan anggaran nanti itu ada dimusyawarahkan rapat dengan pihak provinsi, terutama Pak Gubernur ya. Nanti dengan Bupati Kota Waringin Timur mungkin membahas anggaran berapa nanti keperluan yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan Porprov nantinya. Untuk tahun 2022 kita pemerintah provinsi sudah menganggarkan udah 20 miliar ya, dan itu sudah dilaksanakan kegiatan pekerjaannya ya, untuk penyu. Nah, untuk 2023 ini dalam pelaksanaan ini ya, nanti menunggu hasil muasabah. Tapi kemarin dari panitia besar di sini udah ada ancang-ancang sebesar 13,5 miliar. Oh sudah komitmen dengan adanya SK Pak Gubernur, berarti sudah komitmen, ini tanda komitmen kita. Ya, bahwa kita betul-betul melaksanakan ini seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur menginginnya lebih sukses, lebih meriah. Dalam rapat itu juga diputuskan jika Porprov Kalimantan Tengah berlangsung 11 hari dari tanggal 26 Juli hingga 5 Agustus 2023. Masud Badarudin, Hayat TV.
Upaya menebar kebaikan di hari Jumat terus dilakukan praktisi pangkas rambut di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Beberapa waktu lalu, para pemangkas rambut yang tergabung dalam komunitas barbershop Sampit berikan layanan pangkas rambut gratis bagi santri. Sejumlah praktisi pangkas rambut yang tergabung dalam komunitas barbershop Sampit berikan layanan pangkas rambut gratis. Pangkas rambut tanpa dipungut biaya itu diberikan kepada santri di Pondok Pesantren Asy-Syaadat Sampit. Pangkas rambut gratis di hari Jumat ini disambut antusias oleh para santri yang tampak mengantri untuk dipotong rambutnya. Apalagi pangkas rambut dilakukan secara profesional oleh mereka yang kesehariannya berprofesi sebagai pemangkas rambut. Pangkas rambut gratis ini diikuti tidak kurang oleh 125 orang santri serta sejumlah guru dan pengasuh pondok pesantren. Bagi para santri pondok pesantren Asy-Syaadat Sampit, memiliki rambut yang rapi menjadi salah satu keharusan. Hal itu sebagai cerminan sikap dan perilaku mereka sebagai seorang santri. Alhamdulillah, bagi santri semua dan pengurusnya begitu senang banget pada hari ini. Alhamdulillah juga ya dapat gratis, santri pastinya senang banget kan. Dan insya Allah terjamin banget potong rambutnya itu bagus-bagusnya. Kalau di pondok ya bagi santri kan utamakannya kan ya adabnya ya harus rapi lah. Jadi setiap potongan juga dilihat rapi juga. Bakti sosial pangkas rambut gratis oleh komunitas barbershop Sampit bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Taman Kota Sampit. Kali ini pangkas rambut gratis diikuti lebih banyak pemangkas rambut mencapai 20 orang. Bahkan pemangkas rambut yang ikut berpartisipasi juga ada yang datang dari luar kota Sampit yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam untuk sampai ke lokasi kegiatan. Ya alhamdulillah hari ini kegiatan kedua kami yang kami lakukan di Pondok Pesantren Asy-Syaadat. Alhamdulillah hari ini kita beranggotakan mungkin kurang lebih 20 orang bisa melakukan kegiatan bakti sosial ini, dan kami harap untuk kedepannya kami bisa lebih besar lagi melakukan kegiatan ini. Kami di sini terserah para santri, cuma permintaan dari ustadznya tadi minta ya pendek rapi lah pastinya. Jadi kita di sini sesuai request. Dengan adanya ini mudah-mudahan kedepannya kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi pada masyarakat. Dan mungkin kita ke depannya ini agendanya 1 bulan atau 2 bulan sekali kita ke tempat-tempat lain, bisa umum atau panti asuhan atau pondok pesantren dan mungkin sekolah. Saya dari barbershop di Pundu sini mengikuti acara Jumat berkah ya, kami dari komunitas barbershop Sampit ini. Dari Pundu ke sini pakai kendaraan tadi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Ya karena inilah kita menjalin tali silaturahmi antar capstar atau dari barbershop sendiri kan, kita ketemu teman-teman yang lain. Nah disitulah kita bisa menjalin tali silaturahmi antar pangkas rambut lah. Oleh komunitas barbershop Sampit, bakti sosial pangkas rambut gratis ini akan terus rutin dilakukan dalam 1 atau 2 bulan sekali. Ke depan, pangkas rambut gratis akan menyasar tempat lain seperti panti asuhan serta sekolah. Masud Badarudin, Hayat TV. Klub Gelora Remaja Sampit tampil sebagai juara di turnamen Piala Kemerdekaan ke-4 2023 melalui laga dramatis pada Rabu 21 Juni lalu di lapangan Kodim 1015 Sampit. Betapa tidak, setelah berbagai skor 1-1, laga dilanjutkan dengan drama adu penalti hingga melibatkan sebanyak 11 pemain kedua tim.
Laga final di turnamen Piala Kemerdekaan keempat tahun 2023 yang digagas Sampit Football Legend atau SFL mempertemukan klub Gelora Remaja dengan kostum hitam-hitam versus HR Buah dengan kostum hijau-hijau. Di awal babak pertama, kedua tim bermain impresif dengan menerapkan pola permainan menyerang dari segala lini. Gelora Remaja mulanya tampak akan mengamankan kemenangan usai unggul 1 gol hingga sukses merobek gawang lawan. Tertinggal 1 gol justru membuat alur serangan HR Buah cukup merepotkan barisan pertahanan Gelora Remaja agar tidak kebobolan dan skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, aroma permainan sengit kembali dipertontonkan kedua tim, hingga kerap terjadi benturan keras antar pemain yang mengakibatkan cedera hingga berbuah tendangan bebas. Melalui tendangan keras mendatar oleh pemain bernomor punggung 7, tim HR Buah mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Hasil imbang ini pun bertahan hingga pertandingan berakhir pada laga 2x40 menit tersebut dan harus dilanjutkan melalui adu penalti. Pada tendangan penalti pertama hingga ke-6 baik oleh eksekutor dari HR Buah yang mendapat kesempatan pertama maupun Algojo dari Gelora Remaja sama-sama sukses menjebol gawang lawan hingga skor sama kuat 6-6. Namun pada tendangan ke-7, tendangan penalti dari masing-masing eksekutor juga berhasil diblok oleh kedua kiper. Penalti terus berlanjut hingga tendangan ke-8, 9-10 dan skor tetap imbang 9-9. Petaka dialami kiper HR Buah sebagai Algojo terakhir setelah sepakannya sukses ditepis kiper lawan. Sebaliknya tendangan keras di sudut kiri dari kiper Gelora Remaja berbuah gol terakhir dengan skor 11-10 hingga menghantarkan timnya Gelora Remaja sebagai juara di turnamen Piala Kemerdekaan keempat tahun 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas sepak bola SFL Sampit ini. Ketua KONI Kotim Ahnyar Umar mengatakan, turnamen ini sebagai tolak ukur kemajuan sepak bola di Kotim sekaligus sebagai sarana mendukung event Porprov pada 26 Juli 2023 mendatang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada para panitia, terutama kepada klub Sampit Football Legend yang telah melaksanakan pertandingan ini, kemudian kepada seluruh panitia dan semua sponsor yang ikut mendukung kegiatan ini. Selanjutnya pada sore hari ini saya merasa bangga bahwa ada kelihatan mutu sepak bola kita sudah lumayan meningkat dengan terjadi adu penalti yang begitu panjang. Itu menandakan bahwa sepak bola lumayan berkembang. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan ke depannya ada lagi turnamen yang seru seperti ini untuk memajukan sepak bola di Kabupaten Kota Waringin Timur, sekaligus mendukung Pekan Olahraga Provinsi yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Ketua panitia dari turnamen ini, Yasmin, mengaku bangga sejak hari pertama hingga babak final mendapat sambutan antusias dari penonton hingga memenuhi pinggir lapangan. Tapi setidaknya kami sudah melaksanakan ini dari sejak awal tanggal 3 hingga berakhir pada hari ini, dan memang pada final ini mungkin satu-satunya ini sampai adu penaltinya penjaga gawang yang menendang, dan juga pelaksanaan ini ya kami rasa ya cukup bagus lah. Menurut Humas SFL Sampit Muhammad Nasir, suksesnya penyelenggaraan turnamen ini tidak lepas dari dukungan para sponsor hingga kepedulian jajaran SFL Sampit untuk menggelorakan sepak bola di Kotim. Dalam turnamen Sampit Football Legend ini selalu bermuara dari kepedulian pihak sponsor atau pihak ketiga yang peduli dengan olahraga, sehingga kami dapat melaksanakan, dan selebihnya adalah gotong royong kebersamaan dari seluruh anggota Sampit Football Legend itu sendiri, karena mulai dari membangun
meningkatkan lapangan, membersihkan lapangan, dan menyiapkan fasilitas untuk pertandingan. Pada turnamen ini terpilih sebagai top skor atas nama Agusta Jaya dari Gelora Remaja, best player atas nama Bayu Kurniawan juga dari Gelora Remaja, sedangkan fair play team diraih Tegar FC. Untuk juara 3 bersama adalah Putra Bayu FC dan Nonem Samuda, juara 2 HR Buah dan juara 1 diraih Gelora Remaja pada turnamen Piala Kemerdekaan keempat tahun 2023 yang digagas Sampit Football Legend atau SFL. Normansa, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur berharap cabang olahraga atau cabur panahan menjadi lumbung penyumbang medali terbanyak pada event Akbar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Tengah 2023. Haliki Nur memantau atlet panahan yang sedang menjalani pemusatan latihan di tempat latihan Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Waringin Timur di lapangan belakang gedung indoor bola Poli Senin 19 Juni 2023. Didampingi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Waringin Timur Ahnyar Umar dan Ketua Perpani Kota Waringin Timur Dadang Siswanto, Haliki Nur berbincang dengan atlet yang sedang berlatih, sekaligus memberi motivasi agar memberikan penampilan terbaik pada laga Porprov Kalteng Juli 2023 mendatang. Haliki Nur berharap cabur panahan menjadi lumbung penyumbang medali terbanyak untuk kontingen Kabupaten Kotim di ajang Porprov 2023. Selain itu, target lainnya Kotim sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi untuk menjadi juara umum. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi menjadi juara umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini. Saya mohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Timur, mari kita bersama-sama mendoakan atlet-atlet kita yang tampil di semua cabang nanti akan menghasilkan yang terbaik dan akan membawa harum nama Kabupaten Timur, khususnya di Provinsi Timur. Salah satu atlet panahan Kotim, Sylvia Agustin, mengatakan menjelang Porprov, pelatihan fisik dan teknik terus diintensifkan dalam upaya meraih medali di ajang olahraga 4 tahunan ini. Kalau dari Perpani ada tiap hari itu ada latihan dari pagi, terus nanti disambung lagi siang sampai sore. Kalau untuk latihannya di lapangan ini tiap hari ada, terus nanti ada latihan di Kodim untuk latihan fisiknya berhalat hari. Jadinya hari ini misalnya hari ini teknik, besoknya fisik kayak gitu. Bang, mungkin dengan latihan dan kesiapan yang terus dilakukan ini mungkin target dan harapan dalam Porprov ini seperti apa? Harapannya bisa dapat emas ya. Harapannya itu yang pertama. Terus untuk teman-teman yang lain nanti kan ada berbagai macam cabang, harapannya bisa dapat yang terbaik lah untuk Kotim. Ketua Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kotim Dadang Siswanto optimis cabur panahan akan menyumbangkan medali, separuh dari 40 medali yang diperebutkan dengan mengutus 25 atlet terbaik untuk berlaga di cabur panahan. Untuk kita di Perpani, alhamdulillah secara keseluruhan kita sudah siap ya. Kita sudah siap tempur untuk menghadapi ajang gengsi di Porprov nantinya. Dengan harapan sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Bupati tadi, dan kita juga punya keyakinan tinggi bahwa dari 40 medali yang dipersiapkan di cabur panahan, insyaallah separuhnya itu menjadi milik Kabupaten Kota Waringin Timur. Dadang menambahkan secara keseluruhan atlet panahan Kotim sudah siap tempur untuk menghadapi ajang bergengsi di Porprov 2023 mendatang sebagaimana yang diinginkan oleh Bupati. Tegas Dadang yang juga aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Kotim dari fraksi PAN ini. Normansa, Hayat TV.
Dari informasi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur bersama Kaudit Tani Subur mengadakan panen raya jagung dan temu lapang pada kegiatan optimalisasi area replanting sawit untuk pengembangan jagung dan ternak unggas di Desa Pangkalan 3, Kecamatan Pangkalan Lada. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur pada hari Rabu 21 Juni 2023 mengadakan panen raya jagung dan temu lapang pada kegiatan optimalisasi area replanting sawit untuk pengembangan jagung dan ternak unggas guna mewujudkan ekonomi sirkular masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BRIN, dalam hal ini adalah dari Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, dengan kelompok tani yang ada di bawah naungan KUD Tani Subur dan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan anggaran dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selain anggota kelompok KUD Tani Subur dan sejumlah kepala desa di Pangkalan Lada, panen raya jagung dan buah kelapa sawit ini juga dihadiri oleh Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hasnan Abibanyu, yang mewakili PJ Bupati Kota Waringin Barat, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Tengku Ali Syahbana, Kepala Dinas Pertanian Kris Budi Hastuti, Ketua KUD Tani Subur Setiana, dan beberapa anggota BRIN lainnya. Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hasnan Abimanyu mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan riset dan program setengah tahun. Dirinya berharap kegiatan ini dapat diperpanjang menjadi 1 tahun lagi. Kegiatan ini merupakan program kegiatan riset yang dibantu pendanaannya oleh BPD PKS. Nah, kita bekerja sama dengan Pemda Kota Waringin Barat dan juga KUD Subur Tani. Tani Subur. Taninya subur. Nah, ini kita baru mulai setengah tahun, nanti setengah tahun lagi. Jadi ini program 1 tahun, mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang. Ini baru pertama nih di Kota Waringin Barat ini kegiatan kita ini. Uji coba 20, nanti implementasinya tergantung nanti KUD yang akan mengimplementasikan ke seluruh tani atau kelompok tani yang anggota KUD. Selain panen raya jagung dan buah kelapa sawit, pada kegiatan kali ini juga dilakukan temu lapang atau diskusi dan sosialisasi kegiatan penelitian optimalisasi area replanting sawit untuk pengembangan jagung dan ternak unggas guna mewujudkan ekonomi sirkular kepada masyarakat plasma di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kegiatan BRIN ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, di antaranya dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, terima kasih. Pada hari ini kami pemerintah daerah mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada BRIN dan BPD PKS beserta kelompok tani yang sudah menyelenggarakan tadi ada panen jagung ya kita ya. Panen jagung. Mudah-mudahan dengan kehadiran BRIN ini bisa memberikan dampak yang lebih positif bagi petani kita, khususnya di hari ini di Pangkalan Lada, sebagaimana yang disampaikan tadi ada kurang lebih 20 ya Pak, katakanlah pilot projectnya. Dan pengimbasan daripada program ini juga kami berharap bukan hanya di Pangkalan Lada, tetapi bagi para petani yang ada di Kota Barat. Sehingga bukan hanya petani, tadi juga lokus maupun fokusnya adalah peternakan juga. Karena sebagaimana analisa tadi disampaikan bahwa kebutuhan ayam aja hampir satu hari kita butuh hampir 250.000. Kita baru bisa mampu menyiapkan kurang lebih 90. Jadi ada space waktu yang space yang harus kita sediakan juga. Nah, kami menghimbau kepada para petani, para peternak, kiranya dengan peluang-peluang ini bisa kembangkan usahanya dalam rangka ya paling tidak kita ekonomi rumah tangga termasuk sejalan dengan inflasi yang berjalan selama ini.
BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 yang melekat kepada Kementerian Riset dan Teknologi. Perpres tersebut menyatakan bahwa BRIN adalah lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Jamri, SBTV. Sekian informasi Jurnal Kotim kali ini bersama saya Muhammad Haikal. Terima kasih atas perhatian Anda, kawan-kawan yang bertugas menyampaikan salam hangat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.